Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Berjumpa dengan saya kembali, Andi Supriyanto SPSI. Mudah-mudahan dalam perjumpaan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, lebih-lebih dalam keadaan sehat jasmani, sehat pula rohaninya. Dan kami doakan semuanya dalam menjalankan aktivitas dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan memberikan sebuah edukasi tentang ruang lingkup security atau satuan pengamanan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai tentang pelajaran service excellence atau pelayanan, yang mana service excellence itu memang banyak pelajarannya yang harus diketahui, sumber pengetahuannya memang banyak. Tapi hal ini kami akan lanjutkan kembali, tidak masalah. Yang terpenting mudah-mudahan apa yang kami sampaikan selalu bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk menunjang kinerja kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, yaitu Service Excellence, tentang prinsip dasar pelayanan pelanggan. Saudara-saudariku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, di dalam melayani seorang pelanggan, kita harus menciptakan kesan yang pertama, yaitu yang positif, seperti halnya keramahan, terus kesopanan, terus yang menunjukkan sikap yang baik, integritas, serta melayani dengan hati. Jadi saudara-saudaraku, tentang pelayanan ini kita harus menciptakan suasana di awal kepada seorang pelanggan itu. Kita harus ramah tamah, harus sopan santun, harus menunjukkan sikap yang baik terhadap mereka agar mereka itu merasa terlayani dengan sepenuh hati. Yang pertama adalah kesan pertama. Ketika pertama kali pelanggan bertemu dengan karyawan atau dengan kita sebagai pelayan daripada service excellence, yaitu kita mengadakan kontak dengan telepon. Semisal kita mengadakan kontak dengan telepon, atau mengadakan kontak lewat web, atau mengadakan kontak lewat email, itu kesan pertama haruslah menyenangkan. Dengan begitu maka perusahaan itu telah membuat fondasi untuk menciptakan sebuah pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan kepada seorang pelanggan. Namun sebaliknya, jika kesan pertama kita ini tidak menyenangkan, maka sebuah perusahaan tersebut juga harus segera menganalisis, segera mengevaluasi, mencari tahu penyebabnya, serta segera memperbaikinya. Jadi untuk kesan pertama kepada seorang konsumen atau pelanggan, kita harus betul-betul menciptakan rasa yang menyenangkan dan memuaskan kepada mereka. Kesan pertama yang dibangun tidak hanya kesan ucapan saja, tetapi juga harus didukung oleh fasilitas-fasilitas fisik yang dapat dilihat oleh pandangan mata. Karena fasilitas fisik itu sendiri juga dapat mempengaruhi mereka, membantu munculnya persepsi positif terhadap kualitas pelayanan kita. Jadi seperti halnya kita tata ruangan yang bagus, atau bentuk daripada interior di dalam ruangan perusahaan bagus, itu pun juga akan menimbulkan dampak daripada persepsi positif. Oh, ternyata perusahaan ini perusahaan bagus, atau ternyata orang ini orang bagus. Jadi kita harus menunjukkan bagi mereka bahwasannya kita ini adalah
pelayan atau service excellent yang handal dan profesional. Lalu yang kedua, menjaga keramahan dan kesopanan selama kita ini berinteraksi. Keramahan dan kesopanan itu akan menimbulkan kesan positif, seperti halnya dengan melakukan ucapan bolehkah. Nah, itu kan kita akan membantu mereka. Dengan ucapan silahkan, dengan ucapan tolong, dan mungkin dengan ucapan terima kasih. Jadi keramahan serta kesopanan itu akan menimbulkan kesan positif, seperti halnya ucapan bolehkah, silahkan, tolong, dan terima kasih. Lalu apa? Kita biasakan sebutan panggilan kepada mereka. Sebutan panggilan seperti Bapak, Ibu, atau memanggil nama pelanggan. Jadi kita lebih banyak memanggil nama mereka supaya mereka itu merasa diorangkan, seperti itu kata orang Jawa. Yang berikutnya, katakan sesuatu dengan senyuman yang tulus. Setiap berkata, bukan berarti senyum-senyum sendiri seperti orang gila, tetapi kita setiap berkata, setiap bicara kepada mereka, kita lakukan dengan senyuman. Yang berikutnya adalah sikap tubuh yang sopan dan ramah. Itu harus dijaga selama berinteraksi. Lalu prinsip dasar pelayanan pelanggan itu adalah yang ketiga, itu menunjukkan sikap yang baik. Selalu bersikap positif, selalu menyenangkan, ramah, suka menolong, dan bertanggung jawab. Yang keempat, ini harus diterapkan, yaitu sifat yang jujur. Lalu yang kelima apa? Melayani dengan sepenuh hati. Dengan melayani sepenuh hati, maka pelanggan merasa puas dan merasa diorangkan. Itu selain mereka merasa telah dibantu, juga merasa mereka itu merasa dilayani dengan baik, serta dituntaskan akan kebutuhannya. Itulah saudara-saudaraku, rekan kerja, satuan pengamanan, atau mungkin sebuah perusahaan, mengenai prinsip dasar tentang pelayanan pelanggan. Hal ini bisa dijadikan standar operasional prosedur. Mungkin kekurangannya ya silakan tambahi, atau mungkin ada kelebihannya ya silakan dengan perbaiki. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan atas pengalaman pribadi kami. Terima kasih atas waktunya. Yang penting tetap selalu semangat. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia, sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja kita. Terima kasih dari saya, Andi Supriyanto, SPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.